Oke, selamat malam semua. Ya, kita akan mencoba membuat sebuah makalah ya, makalah eh, penyuluhan ya, yang baik dan benar ya. Ya, jadi kalau di sini saya sudah coba siap ya. Ya, jadi kita mulai dari judulnya. Judulnya misalkan di sini judul makalahnya itu adalah penyuluhan status gizi balita di puskesmas ya. Atau di desa biasanya ya. Nanti baru ada logonya, kemudian disusun oleh ini, kemudian tahunnya ya. Usahakan nanti judulnya itu dia piramida terbalik ya. Jadi kayak segitiga tapi dia terbalik ya. Ya, kemudian cari logonya yang memang bagus ya. Sudah itu kita masuk ke saya belum isi daftar isinya di sini karena kita akan coba nanti pakai toolsnya ya. Saya terisi, kemudian masuk di pendahuluan ya. Kalau pendahuluan di sini ada dua ya. Jadi nantinya ada latar belakang dan tujuannya melakukan penyuluhannya. Nah, di latar belakang, ya, kunci dari latar belakang itu adalah menjelaskan seperti dari hal-hal yang umum dulu ke hal-hal yang khusus. Misalkan di sini kita ambil judulnya adalah status gizi ya. Jadi gambarkan dulu status gizi itu dari hal yang paling umum ya, misalkan menurut WHO status gizi itu seperti apa ya, kemudian data yang digambarkan secara umum itu kalau bisa dilengkapi dengan data ya, misalkan menurut WHO pada tahun ini status gizi balita sekian-sekian ya. Nah, setelah itu baru gambarkan yang lebih khusus, misalkan yang ada di puskesmas itu atau yang ada di desa itu ya, misalkan di puskesmas Mawar atau di desa Labu misalkan seperti itu. Nah, kemudian tujuannya yaitu jelaskan juga nanti tujuan dilakukannya penelitian penyuluhan ini ya, apa target yang kita mau capai ya. Kemudian di pinjaman pustaka ya. Nah, di sini kalian nanti jelaskan teori-teorinya ya. Jadi kalian jelaskan misalkan nanti kalau kalian bawa status gizi ya, jadi jelaskan dulu pengertiannya apa itu status gizi ya. Nah, biasanya kalau kita mencari referensi itu harusnya dari jurnal ya. Jadi kita bisa kasih masuk di di Google seperti ini ya. Status gizi ya, status gizi balita ya, studi mengenai status gizi balita ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi cari yang dalam bentuk jurnal ya. Nah, jadi kayak misalkan ini ada status gizi berhubungan status gizi, ada juga di atas ini ya, studi kasus status gizi balita. Ini coba kita buka ya. Baru coba buka yang PDF-nya ya. Nah, tinggal cari di sini ya. Ya, bisa kita tulis begini ya. Jadi misalkan menurut Syarifah Amelia Ahmad ya. Nah, kita tulis begini, kita copy saja dulu ya. Cara kopinya itu kita copy ke notepad ya supaya bisa ya. Misalkan menurut ini ya, nah gizi penting balik kecerdasan seperti itu ya. Paste di sini ya. Nah, Nina Ahmad
DKK ya, DKK. Nah, gizi adalah, nah tinggal kita copy ke sana ya, kita copy ke sini ya, misalkan di bawahnya ini ya, di sini. Nah, jadi sudah ada menurut Elsa, menurut ini. Nah, harusnya data yang kita ambil ini kita download dulu ya. Nah, sudah di download, kita simpan di sebuah ini ya. Udah, kalau di sini saya coba simpan di pengembangan ya, cari folder ya, pengembangan media komunikasi, baru saya simpan ya di situ. Status bisa, nah baru saya. Nah, setelah dia tersimpan, kita masukkan dia di Mendeley ya. Jadi nanti masukkan dia di Mendeley ya. Ya, kebetulan di sini saya sudah instan Mendeley-nya ya. Ya, klik saja ya. Kalau kita membuatkan supaya nanti dia ada kelompoknya tersendiri tentang referensi tentang penyuluhan ini, kita bisa klik di atas ini ya. Nah, bisa dicari di sini ya. Nah, nanti kita tinggal ganti penyuluhan gizi. Nah, ini sudah ada ya. Nah, tinggal kita angkat tadi yang dari sana ya, yang dari sini ya, ini ya, penilaian status gizi ya. Itu kita angkat masuk di sini, di di Mendeley-nya ya, tinggal diangkat masuk. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi dia Ahmad dan Syarifah. Nah, tinggal kita nanti di Word-nya, di sini kita klik ya reference, kemudian insert citation, go to Mendeley, baru kita ambil yang tadi ya, citasi. Nah, ini sudah ada satu ya. Nah, kalau ini kalau bisa kita pakainya yang IEEE ya. Jadi cari di sini kita pakai yang IEEE ya, baru masuk di sini, kita go to Mendeley, kita klik, baru ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi cara mengambil datanya seperti itu, mengambil referensinya ya. Nah, nanti di daftar pustakanya ya, di bawah sini misalkan kita tulis ya, di sini saya tulis ya, daftar pustaka. Nah, kalau saya kasih ke pinggir sekarang, baru saya klik reference, baru saya klik insert biografi, itu sudah ada satu yang kita citasi tadi ya, ya yang di atas ya, yang ini ya, yang status gizi ya. Jadi seperti itu cara mengambil data dari tinjauan pustaka ya. Jadi usahakan nanti datanya itu dari jurnal ya. Misalkan saya contohkan lagi satu ya, misalkan ini ya, kita coba ambil ya, ini apa, hubungan status gizi dengan perkembangan ya. Jadi nanti cari di sini, cari apa datanya ya. Ini keadaan gizi merupakan gambaran yang dikonsumsi oleh dalam waktu yang lama ini ya. Nah, ini kita copy dulu ya, usahakan nanti kalau kita kopinya itu copy ke notepad dulu ya, supaya bisa kita edit ya. Seperti ini ya. Nah, sudah ini kita tinggal copy ke Word ya, copy yang tadi. Nah,
kan ini kan yang tadi ya, menurut ya keadaan tubuh. Nah ini ya, anggaplah kita sudah copy ya, nanti ini disimpan dulu ya, disimpan di sini ya, misalkan dia status DC2 ya nama filenya ya, karena kita mau citasi nanti di status gizi ya, kita simpan dulu. Nah sudah itu kita masuk di sini ya, di Mendeley-nya ya. Nah, kita tinggal ambil status gizi 2 ini, kita kasih masuk ke sini. Nah, ya, jadi ini bisa kita ganti dulu C supaya dia berubah ya. Kita kasih apa ya, supaya dia tidak ini besar ya. Kita masukin ya, seperti itu. Nah tinggal kita state nanti di sini ya, saya tutup dulu ya. Nah, nanti kita tinggal state di sini ya. Nah, jadi kita masuk di insert citation, go to Mendeley, kemudian kita ambil yang tadi ya, seperti ini ya. Ini berubah jadi 2 ya. Nah otomatis di bawah daftar pustakanya akan secara otomatis bertambah ya, seperti itu. Jadi ini patronnya tinggal diisi saja ya. Ya misalkan di sini kan tinggal isi ya teori-teorinya nanti, misalkan gizi pada wanita, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gizi dan apa saja. Kemudian metodenya ya, lokasi, kemudian tahap persiapan dan pembuatan jadwal ya. Nah, jadi tahapan persiapan apa saja yang dilakukan, seperti persuratan ya, persuratan, kemudian kalau bisa ditampilkan nanti jadwalnya di sini ya, apa saja ya. Nah, kemudian pelaksanaan ini berkaitan dengan metode pelaksanaan yang nantinya kalau bisa ditampilkan di sini foto-fotonya ya, ya dokumentasi pada saat penelitiannya. Kemudian harus ada evaluasinya ya, apa hasilnya ya, ya evaluasi hasil ya. Kemudian ada kesimpulan ya dan saran ya, seperti itu ya. Ya ini dicoba diisi ya. Nah, ini coba diisi. Ya jadi kita akan coba untuk membuat daftar isinya ya. Nah, jadi kita coba klik dulu ya, klik dulu ya. Jadi di blok saja ya, seperti ini ya. Klik kanan ya, atau bisa biar di tempat lain seperti ini ya. Nanti kita blok ya, klik kanan ya, kita pakai modify. Di sini coba perhatikan nanti. Nah, jadi formatnya itu kan kita pakai semuanya Times New Roman ya. Nah, jadi yang harus ada di sini Times New Roman, ukurannya 12 dan tebal ya. Kenapa tebal? Karena dia adalah judul bab ya. Baru klik OK ya, baru kita blok ini ya, seperti ini. Klik heading 1 ya, sama itu heading 2 di blok saja seperti ini. Baru kita klik heading 1 ya. Ketiga juga begitu ya, blok heading 1 ya. 4 juga begitu ya, blok dulu ya, seperti ini heading 1 ya. Nah, setelah kita kasih seperti ini, berarti judul babnya itu harusnya sudah ada di daftar isi ya. Kita coba tes ya.
Jadi nanti kita masuk di reference, kemudian table of content, kemudian custom table, baru kita klik OK. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ini ya, ada subbagiannya ya. Saya coba saja satu subbagiannya, misalkan ini yang latar belakangnya. Kita akan coba masukkan nanti di daftar isi sini ya. Nah, kita bisa masuk ke sini ya. Saya ambil di sana ya. Saya akan masuk ke home tadi ya, baru saya klik heading 2 ya, heading 2, klik kanan, modify. Nah, di sini kita tentukan dulu hurufnya ya, Times New Roman ya. Times New Roman, ukurannya 12 ya, ukurannya 12, dia tebal juga dan dia hitam ya. Kita print automatic, kemudian di sini kita bedanya dengan yang tadi, di sini kita format ya, format number karena kita mau ambil yang number ya. Nah, biasanya bab itu dia pakai 21, 2.1. Nah, bisa kita ambil di sini ya, 1.1. Nah, kalau ini bab 1, jadi dia pasti 1.1 gitu. Baru kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Kalau belum pas bisa di ini lagi ya. Nah, ini kayaknya spasinya ya yang kurang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal copy saja ya. Bawahnya kita blok ya. Tujuannya itu kita blok kuadras begitu. Tinggal angkat masuk seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita update sekarang, blok dulu seperti ini ya, masuk di reference, table of content ya, table of content, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada ya, jadi dia sudah buatkan daftar isinya. Nah, supaya dia rapi kita blok dulu ya. Nah, baru kita tulis di sini Times New Roman ya, ukurannya 11 ya, 12 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi nanti diperhatikan cara pengisiannya. Jadi yang 3 yang sudah kita perhatikan di sini yaitu model Word-nya ya, model makalahnya, kemudian cara pemberian citasi dan daftar isinya ya. Nah, jadi jangan lupa dipelajari baik-baik ya kelangnya, supaya pada saat penyuluhan nanti dia tidak kesulitannya ya. Sekian dari saya, sampai ketemu di materi selanjutnya.